Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam Qalbun Salim, masih dengan tema 1 jam lebih dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas sebelum iklan tadi bahwasanya Nabi itu senang kalau dalam beberapa hal, dalam banyak hal bisa mendahulukan yang kanan, ya didahulukan yang kanan. Pakai sandal, didahulukan yang kanan. Pakai sepatu, dahulukan kaki kanan. Lalu bagaimana Ustadz kalau masuk masjid, keluar masjid? Kalau mau masuk masjid, itu masuk masjidnya pakai kaki kanan dulu. Ya kan? Masuk masjid pakai kaki kanan. Nyopot sandal kaki kiri dulu. Ya kan? Nyopot sandal kaki kiri dulu. Tapi naik masjid itu kaki kanan dulu. Gimana terus caranya Ustadz? Biasanya banyak orang itu nyopot sandal, itu yang kanan dulu, kemudian naik ke masjid pakai kaki kanan yang sudah dicopot tadi sandalnya. Ini bagaimana? Dapat pahala naik masjid dengan mendahulukan kaki kanan, tetapi tidak dapat pahala karena tidak mendahulukan yang kiri ketika mencopot sandal. Lalu bagaimana supaya bisa mendapat pahala dua-duanya? Kalau mau masuk masjid, kaki kiri kita copot sandalnya, terus jangan melangkah ke masjid dulu. Kaki kiri kita tumpangkan, kita taruh di atas sandal kita. Plek begini. Ya, sandal kita copot, kaki kita injakkan ke atas sandal. Kemudian sandal yang sebelah kanan kita copot, baru ini naik ke masjid. Nah itu baru dapat pahala dua-duanya. Mendahulukan yang kiri ketika nyopot sandal, mendahulukan yang kanan ketika naik masjid. Nah, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak kita lakukan? Ya kan? Biasanya kan di antara kita ada, saya lihat beberapa orang karena dia melihat sunnahnya masuk masjid itu pakai kaki kanan, maka yang dicopot sandal yang sebelah kanan. Sandal sebelah kanan dicopot langsung naik masjid. Nah ini dapat kesunahan naik masjid pakai kaki kanan, tapi tidak mendapat kesunahan mencopot sandal kiri dulu. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, bagaimana kalau mau naik ke masjid? Sandal sebelah kiri dicopot dulu, kakinya ditumpangkan ke atas sandal, bukan ke masjid. Jangan ke masjid dulu. Ke atas sandal dulu, baru kaki kanan dicopot ya sandalnya, kemudian naik ke masjid pakai kaki kanan, kemudian kaki kiri naik ke masjid juga. Itu ke masjid. Kemudian turun dari masjid bagaimana? Sama, turun dari masjid itu didahulukan kaki kiri. Berarti kaki kiri didahulukan untuk turun dari masjid. Jangan pakai sandal ini kaki kiri, jangan pakai sandal dulu. Kaki kiri cukup ditaruh, diletakkan di atas sandal, nginjak sandal. Jadi kaki kiri panjenengan, ini sampean dahulukan untuk turun dari masjid, ini nginjak sandal. Jangan dipakai dulu sandalnya, diinjak saja sandalnya. Kemudian kaki kanan turun dari masjid, baru pakai sandal. Jadi yang pakai sandal kaki kanan dahulu, baru nanti kaki kiri yang nginjak sandal tadi, kemudian baru dimasukkan ke sandalnya. Nah itu baru mendapat sunnah dua-duanya. Paham ya? Jadi kalau kita kita bisa mendapatkan dua-duanya, kenapa kita tidak melakukan kedua-duanya? Kalau bisa dapat pahala dua, kenapa harus kita dapat pahala satu? Kan begitu. Juga dalam bebersih yang lain, mendahulukan yang kanan dulu. Contohnya ya, motong kuku. Ya, motong kuku ini kan hal-hal yang remeh. Yang remeh motong kuku ini. Kita dahulukan yang kanan dulu. Ya, sebagian orang kan lebih nyaman ya. Ya lebih nyaman tuh yang kiri dulu memang. Ya, motong kuku yang lebih nyaman itu yang kiri dulu. Karena yang tangan kanannya lebih kuat. Memegang potongan kuku kan lebih kuat. Jadi lebih nyaman tangan kiri dulu yang kita potong, nah, kukunya. Tapi sunnahnya mendahulukan yang kanan. Tapi repot Ustadz mendahulukan yang kanan.
Repot nggak repot, pada akhirnya itu kan terpotong semua kukunya. Pada akhirnya kan kuku yang tangan kanan juga terpotong semuanya. Nah, apa susahnya sih memulai dari yang kanan? Ya, mulai sekarang biasakan memulai dengan yang kanan. Caranya bagaimana? Caranya kelingking yang kanan dulu dipotong kukunya. Ya, kukunya yang sebelah kelingking tangan kanan dipotong. Ya, ini kan yang paling kanan kan. Kalau kita begini, yang paling kanan ini kelingking jari kelingking tangan kanan, potong dulu. Ya, sudah bersih baru jari manis. Jari manis tangan kanan. Sudah terpotong kukunya, kemudian jari tengah tangan kanan. Kemudian telunjuk tangan kanan, kemudian jempol tangan kanan, kemudian jempol tangan kiri. Kemudian telunjuk tangan kiri, kemudian jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri, terakhir kelingking tangan kiri. Nah, itu cara mendahulukan yang kanan ketika memotong kuku. Nah, ini disukai oleh Nabi Muhammad SAW, selalu mendahulukan yang kanan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa hal. Ada orang terlalu yang kanan dulu, akhirnya yang tidak dituntun oleh Rasulullah pun dia mendahulukan yang kanan. Contohnya begini. Ada orang sholat begini. Allahu Akbar begini. Yang kanan diturunkan dulu seret. Terus kemudian yang kiri terus ini diputar begini. Nah, ini ada sebagian begitu. Dengan alasan mendahulukan yang kanan. Lah, yang seperti ini ndak usah. Ini tidak boleh. Kenapa? Ini turunnya ya bareng. Ya. Kalau seandainya turunnya ini yang kanan dulu begini, kenapa panjenengan ketika takbiratul ihram kok bareng? Harusnya kan begini, kalau sampean sportif. Orang yang seperti itu harus sportif seharusnya. Harusnya takbiratul ihram juga begini. Allahu Akbar kan begitu. Ketika mau rukuk juga begitu, ya. Allah, kayak gini dulu. Ketika takbir Allah, harusnya begitu kalau mau sportif. Ya kan? Kenapa turunnya saja yang tangan kanan? Dan Nabi Muhammad SAW tidak begitu ketika sholatnya. Enggak begini, ya, terus diputer. Enggak begitu. Nabi Muhammad itu ya bareng kayak gini. Ya kan? Sholatnya ya begini. Jadi enggak usah ngarang-ngarang. Kalau memang itu sudah tauqifi, artinya ajarannya sudah dari Kanjeng Nabi begitu, ya jangan dikarang-karang begitu. Ya, kalau memang bareng ya bareng, karena Nabi nyontohkan juga bareng. Nah, kalau masalah yang selainnya tadi seperti ketika wudhu, mandi, ya memang tuntunan dari Nabi Muhammad SAW itu lebih mendahulukan yang sebelah kanan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut hadis yang nomor 4. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hasan anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul illa ghibban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk bersisir kecuali kadang-kadang, kecuali jarang-jarang. Hadis nomor 5, hadatsana Al-Hasan bin Arafah qala hadatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid an Abil Ala Al-Audi an Humaid bin Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu hibban. Nabi itu bersisirnya jarang-jarang. Maksudnya bagaimana jarang-jarang? Yang namanya orang laki-laki menjaga penampilan penting, tapi jangan sampai keterlaluan, sampai lebay seperti cewek. Nah, misalnya karena terlalu menjaga penampilan, akhirnya apa? 1 menit sekali menyisir rambut. Set. Nah,
Nah, jarak 5 menit disisir lagi. Nah, ini namanya lebay. Ini malah nanti jadi seperti orang perempuan. Ini yang nggak usah begitu loh. Iya, menjaga penampilan ya penampilan, tapi yang wajar saja. Yang namanya laki-laki menjaga penampilan iya, tapi nggak lebay. Ya. Kalau anak perempuan mungkin ya wajar. Ya, anak perempuan kan 5 menit sekali itu mecekno jilbabnya ya. Apalagi kalau ada cowok-cowok ya, santriwati-santriwati kalau ada cowok, gayanya mesti membenarkan jilbab, membetulkan jilbab. Padahal sudah betul jilbabnya. Ya kan, salah tingkah aja itu karena dilihat kangkang santri. Begitu. Ya. Tapi kalau laki-laki ya mau 5 menit sekali terus pakai sisiran 5 menit sekali sisiran. Nah, ini malah maskulinnya hilang nanti. Nah, kelelakiannya nanti malah luntur, malah jadi bencis nanti. Ya, nanti menyerupai perempuan. Ya jangan begitulah, ya yang wajar saja. Nabi SAW itu sangat menjaga penampilan, tapi juga enggak lebay. Ya, enggak sering-sering sisiran, diluk-diluk sisiran. Ya iyalah. Ya, sisiran ya penting, tapi enggak selebay itu. Menjaga kebersihan penting, ya penting. Wow. Mentang-mentang menjaga kebersihan, akhirnya ngupil di depan umum, ya yang ini kan nggak cocok juga, itu namanya lebay. Wah, ini saya tipenya adalah, saya ini modelnya orang yang suka bersih. Apa tandanya? Saya suka ngupil, karena suka bersih. Ya enggak begitu juga. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki tetap laki-laki, menjaga penampilan itu penting, menjaga supaya kita ini enak dipandang itu penting, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti kelelakian kita, maskulinnya kita, kegagahan kita itu menjadi luntur. Nanti gagah ya gagah, tapi ada embel-embelnya, gagah gemulai. Kan nggak enak. Wah, cowok gagah gemulai kan nggak enak. Ya, berarti tidak gagah 100%. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah iklan yang satu ini.